Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran tajwid. Kali ini kita membahas tentang hukum dengung dan tidak dengung dalam membaca Al-Quran. Jadi kita belajar kapan harus membaca Al-Quran dengan dengung dan kapan harus membacanya dengan jelas atau tidak dengung. Di sini pada hukum tajwid ada 3 hukum dengung tidak dengung, yaitu pada hukum nun sukun atau tanwin, kemudian pada hukum mim dan nun bertasydid atau gunnah, dan pada hukum mim sukun. Berhubung dari semuanya ini terdapat lebih banyak hukum dengungnya daripada tidak dengungnya, maka lebih baik kita belajar yang lebih sedikit. Kita menghafal yang lebih sedikit terlebih dahulu. Ada 3 hukum tidak dengung di sini. 2 pada hukum nun sukun atau tanwin dan 1 pada hukum mim sukun. Yang pertama idhar halqi. Apa itu idhar halqi? Yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tenggorokan atau halqi, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Maka nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Contohnya sami'un alimun. Di sini dhammah tain bertemu dengan huruf ain. Ain di sini adalah huruf tenggorokan, oleh karenanya dibaca jelas. Sami'un alimun. Yang kedua idgham bila gunnah, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ro atau lam, maka nun sukun atau tanwin menjadi hilang lebur ke huruf selanjutnya, yaitu huruf ro atau huruf lam. Contohnya min rabbihim dibaca mir rabbihim, mir rabbihim. Kemudian idhar syafawi, yaitu ketika mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, dibaca jelas mim sukunnya. Contohnya adna'amta, adna'amta. Di sini mim sukun bertemu dengan ta, di mana ta di sini bukan huruf mim dan juga bukan huruf ba. Oleh karenanya mim sukunnya harus dibaca jelas. Adna'amta. Kemudian kita bahas mengenai hukum dengungnya. Pada hukum nun sukun atau tanwin terdapat 3 hukum dengung, yaitu idgham bi gunnah, iqlab, dan ikhfa haqiqi. Kemudian pada hukum mim dan nun bertasydid hanya 1, yaitu gunnah, dengung itu sendiri. Kemudian pada hukum mim sukun terdapat 2 hukum dengung, yaitu idgham misli atau mimi dan ikhfa syafawi. Yang pertama idgham bi gunnah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf wawu ya nun mim, maka nun sukun atau tanwin lebur ke huruf selanjutnya, yaitu wawu ya nun mim, dan dibaca dengung yang lama. Contohnya man ya'mal dibaca may ya'mal, may ya'mal. Yang kedua iqlab. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka nun sukun atau tanwin berubah menjadi mim dan dibaca dengung yang lama. Contohnya sami'un basirun dibaca sami'un basirun, sami'un basirun. Yang ketiga ikhfa haqiqi, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Apa itu? Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, ta, dha, fa, qaf, kaf. Maka nun sukun atau tanwin dibaca samar dan dengung yang lama. Contohnya in tansuru dibaca in tansuru, in tansuru. Kemudian yang selanjutnya gunnah, yaitu ketika mim dan nun bertasydid dibaca dengung yang lama. Contohnya malikin nas, malikin nas. Contoh yang lain thumma, thumma. Selanjutnya idgham misli atau idgham mimi, yaitu ketika mim sukun bertemu huruf mim dibaca dengung yang lama. Contohnya ilaikum mursalun, ilaikum mursalun. Terakhir di sini ikhfa syafawi, yaitu ketika mim sukun bertemu huruf ba dibaca dengung yang lama. Contohnya tarmihim bihijaratin, tarmihim bihijaratin. Demikian pelajaran tajwid untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.